Sobat Edukatif, selamat datang di podcast Bincang Libra, tempat kita ngobrol santai dan tentunya berbobot tentang pendidikan dan isu-isu di sekitar kita. Saya Amanda Salsabila dan saya Melina Putri Nurinda akan menemani podcast pada episode kali ini dengan judul Kelas Online Efektif atau sekedar Formalitas. Oke, pada hari ini, pada malam ini kita kedatangan dari dua narasumber hebat kita dari kedua sisi yang berbeda ini yang nantinya akan menyampaikan perspektif mereka yang sangat keren sekali pada malam ini ya Kak. Benar sekali. Yang pertama itu ada dari dosen muda kita, dosen luar biasa kita yaitu Bapak Sandi, dan tentunya dari kedua narasumber salah satunya adalah mahasiswa aktif program studi pendidikan ekonomi. Perkenalkan Kak Alif Fatoni. Selamat datang Pak Sandi dan Kak Alif. Halo. Oke, mungkin kita bisa mulai dari yang paling dasar dulu terlebih dahulu ya Bapak. Saya izin untuk memberikan pertanyaan untuk Pak Sandi. Jadi menurut Bapak sendiri, selama mata kuliah ini dijalankan secara online, apakah Bapak rasa itu tetap secara efektif ataukah hanya sekedar formalitas dalam akademik seperti itu Bapak? Oke, langsung saya jawab ya. Jadi terkait mungkin pertanyaannya, jika perkuliahan itu dijalankan daring, dia efektif atau formalitas. Jadi mungkin jawabannya saya tuh kayak gini teman-teman. Bang Eli, jadi berkaitan kepada formalitas. Nah, formalitas sendiri di sini ya sebenarnya kalau kita rujuk dari bahasa Indonesia sendiri, di mana formalitas itu berkaitan kepada tata ada tradisi segala macam. Jadi mungkin di sini kita lebih bahas dari judulnya itu ya, efektif atau formalitas. Nah, formalitas ini mungkin lebih dari sisi informalnya ya. Kalau informal itu menganggap bahwa formalitas itu hanya basa-basi. Yang penting dilakukan ya. Jadi kalau menurut saya sendiri sebenarnya efektif dan formalitas ini boleh dibilang 50-50. Kenapa seperti itu? Karena satu, adanya daring ini yang luar biasa itu karena ada kejadian COVID kan. Jadi saat COVID, disitulah mau tidak mau ya kita mengikuti zaman. Jadi apa? Ya sudah harus daring. Semuanya, semua sistem pendidikan dia harus daring. Terus berjalan dari situ pada akhirnya sistem ini ya sudah kita jalanin sampai sekarang meskipun kita sudah tidak dalam masa pandemi. Jadi dari beberapa jurnal yang saya baca terkait efektif tidak sih tentang perkuliahan daring ini dengan berjalannya perkuliahan daring ini bagi mahasiswa. Jadi banyak sekali yang penelitian bahkan itu mulai dari tahun 2020 sampai 2023 pun ada istilahnya yang semua hasilnya yang sama. Hasilnya itu berkaitan kepada kurang efektif. Jadi jawabannya adalah kurang efektif. Karena apa? Karena mau bagaimanapun ya istilahnya ada hal yang dimana itu sangat terbatas. Jadi beda ketika kita daring, ini mungkin ya kita daring, umpamanya kita daring dengan kita bertemu langsung seperti ini itu feel dan vibes-nya pasti berbeda. Dan itu juga berkaitan dengan ya bagaimana kita fokus. Itu pun juga pasti akan. Kenapa? Karena saat daring kita pasti banyak sekali distraction kan, baik kita ya internetnya macet atau apa segala sesuatu yang istilahnya itu ya di luar kendali. Sedangkan kalau kita di kelas kita luring ya kita benar-benar bisa ada interaksi secara langsung. Ya ada interaksi secara langsung itu yang kita tidak bisa dapatkan di daring. Dan walaupun itu ada ya saya rasa itu kurang. Tetap ada keterbatasan. Sangat terbatas sekali. Jadi kalau untuk saya pribadi selama ini saya sangat menyukai untuk perkuliahan yang luring bukan daring. Jadi kalau untuk saya pribadi ya sebagai saya dosen, saya lebih suka luring. Jadi tatap muka langsung. Seperti itu. Benar sekali ya Bapak, untuk manfaatnya juga akan lebih luas dan cakupan ilmunya mungkin akan lebih terjangkau gitu ya Bapak. Jadi apa yang disampaikan oleh dosennya mungkin itu lebih sampai ya. Iya, lebih paham mahasiswa. Lebih paham juga mahasiswa. Apalagi mata kuliah yang tingkatannya ya sudah 3 SKS, 4 SKS itu menurut saya sendiri ya itu ya sangat riskan sebenarnya sih jika dilakukan perkuliahan.
Dan Bapak Ya. jawaban yang cukup memuaskan gitu bagi kami Ya, keren selaku sekali. moderator di sini Bapak. Mungkin untuk narasumber kita bisa dipersilakan. Ya, selanjutnya ini adalah kita akan minta perspektif dari mahasiswa pendidikan ekonomi kita, yaitu Kak Alif. Dari sudut pandangnya Kak Alif sendiri nih Kak, sebagai ketika Kakak menghadiri kelas online ini, apakah Kakak ini merasa untuk benar-benar belajar Kak dalam menghadiri kelas online tadi, atau hanya sekedar menjalankan kewajiban saja untuk mengumpulkan tugasnya seperti itu? Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau berbicara sebagai sudut pandang mahasiswa, Iya. untuk kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita niat dari awalnya perkuliahan, meskipun kuliahnya itu offline ataupun online, itu kembali pada diri kita masing-masing. Niat-niatnya. Kalau sebagai pribadi sendiri, bukan untuk hanya menggugurkan tugas dan juga presensi, kemudian mengumpulkan tugas, tapi bagi saya sendiri itu adalah niat dari saya sendiri untuk bisa melakukan perkuliahan ke jenjang yang lebih tinggi, dan bahkan di dalamnya juga pada mata kuliah yang tertentu ada dosen yang membuat diskusi tersebut lebih interaktif meskipun online. Iya. Nah, dan ini yang membuat audiens seperti saya sebagai mahasiswa juga ingin ikut nimbrung di dalamnya dan juga bisa ikut serta aktif dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi di dalam sebuah pembelajaran online ini Kak, dosen-dosen yang mampu membangunkan jiwa konstruktivismenya mahasiswa ini berarti yang sangat efektif ya Kak dalam pembelajaran dari ini. Betul. Sangat keren sekali ya Kak pembahasan dari perspektif dari kedua narasumber kita, yaitu Kak Alif dan juga Pak Sandi. Baik Bapak, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring ini, apa sih tantangan yang dihadapi dari Bapak sendiri selaku dosen? Kemudian apakah ada sebuah strategi tersendiri bagi Bapak untuk tetap menjaga semangat mahasiswa itu dalam menjalankan proses pembelajaran secara daring? Jadi mahasiswa itu tidak hanya sekedar hadir lalu presensi dan hanya mendengarkan seperti itu Bapak. Jadi untuk tantangan dan strategi sendiri dalam perkuliahan daring bagi saya dan teman-teman kolega dosen adalah ya tantangannya ya banyak sekali. Kenapa? Karena mahasiswa itu benar-benar ketika perkuliahan daring itu kalau boleh saya bilang ya secara garis-garis jadi efektifnya mahasiswa, keaktifannya mahasiswa itu seperti 50% berkurang daripada di kelas. Jadi kalaupun dosen juga ingin mengajak untuk interaktif itu sudah juga sangat sulit. Karena mungkin ada apalagi jangankan kayak gini teman-teman. Biasanya itu tantangan besarnya ya. Jadi untuk diajak interaksi, aktif segala macam itu sangat berkurang. Jadi ketika dia dari mungkin salah satu strategi yang biasa kami lakukan atau Bapak Ibu dosen semuanya lakukan adalah apa? Ya semua harus on cam. Tapi kalaupun semua harus on cam, saya yakin hampir semua kelas itu pasti ada tidak yang on cam, 1 atau 2 orang segala macam. Jadi itu, dan salah satunya mungkin strateginya berkaitan kepada apa? Berkaitan kepada tanya jawab. Itu. Jadi apa? Jadi kita sebagai dosen bisa paham mahasiswa ini mendengarkan atau tidak. Kayak gitu. Apalagi terkait perkuliahan yang biasanya daring itu adalah perkuliahan yang teori biasanya. Teori segala macam seperti Mas Alif saat ini di semester ini Mas Alif ini ikut mata kuliah auditing bersama saya. Jadi ada teorinya, ada apa? Jadi full teori bagaimana. Nah, jadi strategi berikutnya adalah lebih interaktif menggunakan bantuan-bantuan teknologi. Seperti saya dulu, saya pernah ikut pelatihan di mana di pelatihan itu dia daring online yang dia menggunakan Padlet kalau nggak salah. Padlet itu, jadi itu menurut saya juga strategi karena apa ya kan tidak akan bergerak kalau dia nggak fokus kan. Misalnya kalau kita memberikan pertanyaan apa, mereka suruh diskusi dan di apa sudah namanya ya diinterpretasikan ke Padlet apa biasanya kan kayak gitu kan. Ini dari saya. Oke, dengan berbagai pengalaman yang sudah Pak Sandi berikan, yang sudah diikuti, akhirnya Pak Sandi mungkin bisa membantu Pak Sandi dalam proses pembelajaran secara daring seperti ini ya Bapak. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya.
selanjutnya ini akan saya tanyakan nih perspektif dari Kak Alif sendiri. Ketika mengikuti kelas online nih Kak, apa sih tantangan yang Kak Alif hadapi ketika mengikuti kelas online sendiri ini? Apakah perihal koneksi ataupun lain hal Kak? Dan juga metode belajar seperti apa yang mungkin Kak Alif bisa pahami untuk meningkatkan pembelajaran ketika kelas online tadi Kak? Baik, terima kasih berbicara untuk tantangan ya. Tentu kalau tantangan dalam pembelajaran daring ini cukup banyak. Salah satunya yang disebutkan tadi koneksi. Namun yang menjadi utama bagi saya sebagai mahasiswa based on experience adalah kurangnya interaksi antara dosen dan juga antara mahasiswa. Ini tentu menjadi struggle bagi saya dalam menjalankan pembelajaran daring. Terlebih lagi dengan kurangnya interaksi pun pola pikir ataupun critical thinking saya tidak terasa di situ. Nah, untuk strateginya, tentu saya izin mengaitkan juga dengan teorinya Lev Vygotsky dan sociocultural teori, bahwasanya belajar itu berasal dari interaksi sosial. Nah, di situ perlu adanya interaksi sosial, seperti yang disebutkan sama Pak Sandi tadi, bahwasanya sesi tanya jawab, kemudian bisa juga dengan presentasi yang interaktif, kemudian bisa juga dengan fokus group discussion, kemudian bahkan sampai, kalau menurut saya sendiri ya, based on experience saya, bahwasanya problem based learning atau yang kita tahu dengan PBL itu menurut saya worth it buat dijalankan ketika kelas pembelajaran daring. Bagaimana di dalamnya itu ada masalah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan yang paling penting harus ada inisiasi dari masing-masing mahasiswa, individu terutama ya, untuk bisa, ayolah kita diskusi di sini, kita bisa omni, kita bisa saling memahami bahwasanya dari sudut pandang mahasiswa seperti ini, dari sudut pandang dosen seperti ini, inilah yang akan terjadi interaksi seperti itu. Tadi kan ada tentangnya ya Kak, mengenai para dosen yang mungkin kurang membangun sebuah kritikalnya, mohon maaf ketika kurang membangun suasana interaktifnya, atau suasana diskusinya. Nah, mungkinkah ada dari Kak Alif sendiri ada kasaran dari dosen yang mungkin seperti itu Kak? Ataupun kan biasanya ada ya dosen itu yang mengharuskan kita untuk on cam, tapi dosennya sendiri itu malah off cam Kak. Nah, mungkin ada sarankah untuk dosen-dosennya agar lebih Baik, kalau untuk saran untuk dosen sepertinya tidak ada Bapak, karena bagi saya sendiri program studi tercinta kita ini sudah memiliki kapasitas dosen yang cukup baik, dan tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang juga dilakukan di luar sana juga cukup meninjau, juga cukup menunjang maksud saya. Dan malah menurut saya sendiri bantuan-bantuan itu harus ada bagi mahasiswa. Seperti contoh, kita bisa mengasah mahasiswa buat on cam, ayo lebih semangat lagi buat perkuliahannya. Jadi untuk dosen saya rasa sudah cukup bagus bagi program studi kita ini. Dari mahasiswanya sendiri yang harus lebih membangun semangatnya. Ya, betul. Ya, Pak. agar materinya lebih masuk lagi ya. Ya. Itu tadilah perspektif dari Kak Alif dan juga Pak Sandi. Baik, Bapak, izin untuk bertanya kembali nih Bapak untuk sesi yang selanjutnya. Jadi menurut Bapak sendiri, apakah platform atau teknologi yang Bapak sudah gunakan sejauh ini dalam perkuliahan online ini, apakah sudah cukup maksimal dan apakah ada keterbatasan dalam pelaksanaannya? Kemudian kira-kira mungkin Bapak ada saran atau masukan bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara online ini agar lebih maksimal seperti itu Bapak dalam mengikuti perkuliahannya. Oke, untuk itu dari sendiri kita sih rata-rata dan saya rasa hampir semua dari beberapa universitas ketika melakukan perkuliahan daring, ya ini platform dan teknologi yang kita gunakan sama semuanya sih. Kita pakai Zoom, dengan Zoom meeting ya. Biasanya kalau ya instansi pasti Zoom meetingnya yang premium gitu. Kalau nggak premium kan terbatas yang 40 menit. Ya selama ini ya maksimal berapa ya? Saya bilang maksimal, ini bisa menggunakan untuk perkuliahan daring dan ya tidak terputus kan istilahnya. Jadi untuk saran bagi teman-teman, mungkin Mbak Melin, Mbak Gila di sini dan Mas Alif, teman-teman di sini mahasiswa aktif, gimana saran saya sendiri sebenarnya untuk perkuliahan daring ini nih
kalau boleh dibilang kita ada dua sisi, baik mahasiswa, baik pihak dosen ya, baik dosen. Dimana menurut saya ya tanggung jawab individu sendiri. Jadi apa? Seperti apa yang tadi disampaikan Mas Alif, sebagaimana dari sisi mahasiswa ya, memang mau dari sisi mahasiswa dan sisi dosen ya sama-sama niat dari sisi dosen niat memberikan perkuliahan materi yang sebaik-baiknya, menyiapkan materi apa, menurut saya ya perkuliahan daring ya tetap akan efektif meskipun tetap ya garis bawahi tidak akan seefektif perkuliahan luring. Karena apa ya seperti yang tadi bilang, feels dan vibes-nya itu beda antara daring dan luring, online dan offline teman-teman. Jadi untuk saran sendiri untuk mahasiswa ya bukan hanya mahasiswa tapi bagi saya sendiri dan mungkin teman-teman dosen adalah ya kita harus sama-sama harus sama-sama niat untuk sama. Begitu pun juga mahasiswa dosennya niat, mahasiswanya mungkin kurang ya sama juga tidak akan dapat apa-apa. Begitupun juga sebaliknya, mungkin dosennya kurang persiapan untuk perkuliahan daring, mahasiswanya sudah niat, juga mahasiswanya juga tidak akan dapat apa-apa. Karena apa? Karena perkuliahan daring ini ya seperti yang dibilang, ini kan interaksi sosial dalam kita melakukan perkuliahan. Jadi apa? Jadi ada pihak dosen, ada pihak mahasiswa. Akan menjadi baik ya kalau dua-duanya yang sama-sama berkontribusi kan. Itu Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang selanjutnya akan mengikuti perkuliahan secara daring, diusahakan untuk lebih maksimal lagi agar perjuangan dari dosen maupun dari mahasiswanya itu akan tetap mendapatkan hal-hal yang baik dan tujuan pembelajarannya akan tercapai seperti itu ya Bapak. Nah, selanjutnya kita akan bertanya lagi nih kepada Kak Alif mengenai perspektifnya. Kak Alif sendiri ini lebih nyaman untuk menempuh kelas online atau kelas offline nih Kak? Tentu berbicara tentang interaksi sosial pastinya kelas offline menjadi hal yang paling bisa efektif lah dari kelas online tersebut. Nah, saya bisa beri contoh bahwasanya dengan adanya interaksi sosial itu pemahaman kita akan suatu materi, akan suatu teori yang disampaikan itu akan lebih paham dan juga akan lebih bisa eksplor banyak. Dengan apa? Dengan interaksi ke dosen, kita bisa tanya langsung, kemudian kita bisa berdiskusi dengan teman sebangku, dan juga bahkan bisa mempengaruhi hal-hal semangat lain, seperti contoh motivasi semangat belajar. Ketika kita sudah tidak paham suatu materi, pastinya kita akan apa sih kita udah ketinggalan banyak informasi, kemudian metode pembelajarannya juga tidak seinteraktif secara offline, sehingga kita akan berkurang secara motivasi semangat belajar. Seperti itu. Sekali. Lalu Kak, di sini saya akan bertanya lagi, apakah ketika Kakak menghadapi tantangan yang waktu menempuh kelas pendidikan yang online, nah itu ketika Kakak mengalami sebuah halangan, itu apakah dosennya itu sudah terbuka atau mendukung Kakak ketika menghadapi sebuah masalah tadi Kak? Itu dosen di program studi kita tercinta ini sudah terbuka. Terbukti dengan para dosen selalu bertanya di sela-sela kesempatan apakah ada yang tidak dipahami. Itu juga merupakan bentuk salah satu interaksi yang bagi saya interaktif lah kita sebagai mahasiswa. Meskipun kita malu ya untuk mengungkapkan, tapi ketika dosen bilang tersebut kita bisa langsung ambil bagian di situ bahwasanya kita masih belum paham Pak. Dan di situ adalah benefit dari apa yang saya sebutkan tadi, interaksi sosial seperti itu. Ya baik, itu tadi perspektif yang memang sangat mahasiswa itu harus seperti itu. Mahasiswa itu harus, karena kan kita sebagai mahasiswa itu butuh ya Kak materi. Ketika dosen yang sudah menyampaikan materi sedangkan kita tidak memahaminya, itu langsung saja kalau ada kesempatan ditanyakan kepada dosen. Bapak, mungkin ini adalah sebuah pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Sandi. Jadi seperti ini, apakah dalam perjalanan Bapak menjadi dosen dan sudah mengisi pembelajaran secara daring, nah yang Bapak rasakan, kemudian apakah Bapak sudah memiliki pandangan hal apa sih yang harus ditambah dalam proses pembelajaran secara daring ini Pak, yang tentunya itu yang diharapkan adalah sebuah hal yang bisa membangun semangat mahasiswa lagi untuk menjalankan proses pembelajaran secara daring di depannya, seperti itu Bapak. Oke.
Jadi untuk pandangan saya sendiri sebenarnya untuk perkuliahan daring ke depan bagaimana yang dimana agar optimal ya bagi mahasiswa. Saya kan outputnya adalah mahasiswa kan paham kan terkait mata kuliah yang dilalui apa. Mungkin ya pandangan saya adalah lebih ke melengkapi terkait ini mungkin ya salah satunya mungkin yang bisa didaringkan hanya hal-hal yang berkaitan kepada mata kuliah teori. Bukan kepada mata kuliah mungkin kebanyakan yang muda-muda yang teori-teori ini biasanya SKS-nya 2 gitu. Mungkin jika di atas itu sudah SKS 3, 4, apalagi 4 ya seperti yang sekarang kita jalani akuntansi lanjutan, saya rasa itu sangat itu sangat tidak efektif sama sekali untuk didaringkan gitu. Jadi lebih ke hal itu dan mungkin tambahannya juga untuk apa? Untuk lebih dari sisi dosen ini mungkin ya bagi kami yang dosen ya kita harus apa? Kita harus tidak pernah lelah dalam hal apa? Dalam hal memperjuangkan untuk membangun interaksinya mahasiswa saat perkuliahan. Jadi mungkin kita tidak boleh ya dari sisi dosen yang dimana kebanyakan yang dimana perkuliahan daring itu presentasi ya sudah harus presentasi, mereka tanya jawab sudah selesai. Jadi perlu apa? Perlu yang dimana ya mungkin mahasiswanya presentasi saat sesi tanya jawab. Biasanya kalau saya sendiri ya, ketika saya perkuliahan daring dan offline, ketika itu sistemnya memang teman-teman presentasi, mahasiswa presentasi itu pasti apa? Pasti saya ada di sela, saya tetap membahas materi yang juga saat itu dibahas. Itu tetap dari sisi saya bagaimana dan ketika di sesi pertanyaan, saya pun juga masuk di situ. Jadi pertanyaan 1, 2, 3, jadi ada sudut pandang dari mahasiswa seperti apa. Pun saya mungkin lebih menjelaskan lagi jawaban dari mahasiswa teman-teman yang presentasi sudah sangat baik. Mungkin saya lebih memperluas lagi jawabannya atau mungkin membantu. Itu biasanya. Jadi di mana hal itu menurut saya itu sangat dibutuhkan untuk melengkapi perkuliahan daringnya dari sisi dosen, di mana hal itu menurut saya adalah pandangan dari saya sebagai dosen agar optimal lah hasilnya bagi mahasiswa gitu. Jadi ya bukan hanya sekedar ya sudah, apalagi online ya perkuliahan daring di program di studi ini kita bisa absen dari mana saja kan, presensinya kan. Nah, itu kan istilahnya kenyamanan tapi sangat rentan, kenyamanan dan kemudahan yang diberikan oleh kami pendidikan ekonomi, tapi kan itu sangat rentan gitu kan. Rentan bisa menggunakan mahasiswanya. Jadi seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Ini dari sarannya Pak Sandi mungkin bagi saya sendiri nih ya Bapak selaku mahasiswanya ini benar-benar mungkin sebuah evaluasi buat diri saya sendiri. Iya, nanti mungkin ada pembelajaran cara daring, saya akan lebih semangat dan tentunya mungkin itu akan lebih membangun semangat juga untuk teman-teman yang lainnya seperti itu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ini adalah perspektif dari Kak Alif yang terakhir, Kak, pertanyaan terakhir. Kak Alif kan sudah menempuh beberapa kali kelas online ya Kak, dan selalu juga ada tantangan yang dihadapi ketika kelas online tadi. Nah di sini saya akan menanyakan masukan dari Kak Alif nih, bagaimana sih kelas online ini dapat dipola lagi agar dapat menunjang sebuah kelas online untuk lebih membuat mahasiswanya itu lebih interaktif lagi Kak? Ya, baik dari sisi mahasiswa sendiri, tentu bagaimana mahasiswa ini bisa meningkatkan interaksinya meskipun itu hanya pembelajaran daring. Nah, dengan pembelajaran daring sendiri mungkin kita akan paham, mungkin kita akan bisa tahu teori-teorinya bagaimana. Namun untuk secara lebih lanjutnya lagi atau secara berpikiran ke depannya lagi, bagaimana mahasiswa terutama sebagai audiens ya, itu harus bisa berpikir kritis ke depannya. Critical thinking diperlukan di sini. Kemudian rekan-rekan kelas pun dijadikan sparring partner dalam berpikir kritis itu. Jadi sebagai mahasiswa dan saran juga buat mahasiswa adalah bisa meningkatkan interaksinya melalui critical thinking tadi, kemudian berdiskusi dengan rekan sebaya, kemudian dengan juga Bapak dosen, itu akan menunjang keilmuan kita ke depannya. Jadi tidak hanya sebatas daring, kemudian presensi, kemudian mengumpulkan tugas itu Pak. Jadi itu hanyalah sesaat saja, tapi ke depannya bagaimana kita bisa membawa manfaat
dari perkuliahan yang sudah kita tempuh lama-lama ini, seperti itu. Betul, jadi itulah kewajiban kita ya Kak sebagai mahasiswa itu harus lebih aktif lagi dan harus lebih bisa untuk memahami kewajiban kita sebagai mahasiswa. Sekali-sekali terima kasih ya Kak Alif dan juga Pak Sandi atas perspektifnya pada kelas online hari ini. Oke, setelah kita berbincang lama dan tentunya sangat panjang, ini adalah sebuah pengalaman yang baik untuk kita berdua dan dapat saya simpulkan bahwasannya perkuliahan secara daring ini tetap bisa dilaksanakan secara optimal dengan syarat apa? Bahwasannya dosen dengan mahasiswa ini tetap memiliki kesadaran bahwasannya ada tugas-tugas yang harus dituntaskan secara optimal seperti itu. Kemudian tapi harus digarisbawahi nih teman-teman bahwasannya perkuliahan itu tetap bisa dilaksanakan secara optimal dan tentunya feel-nya akan lebih dapat lagi kalau pelaksanaannya itu secara tatap muka secara langsung seperti itu. Jadi poin pentingnya itu adalah bagaimana semua pihak baik mahasiswa maupun dosen itu berkontribusi atau bekerja sama agar suasana belajarnya itu bisa lebih produktif lagi. Dan semoga apa yang disampaikan dari Pak Sandi dan juga Kak Alif bisa bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa untuk lebih semangat lagi dalam menempuh perkuliahan luring maupun offline maupun daring seperti itu. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Saya Amanda Salsabila Dan saya Melina Putri Nur Indah. Salam edukatif.